adalah sebuah virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia. Gejala-gejala yang ditimbulkan jika manusia tertular virus ini ditandai dengan mengalami infeksi saluran pernafasan seperti flu dan gejala parah lainnya. COVID-19 adalah sebuah penyakit menular baru yang ditemukan pertama kali mewabah di Wuhan, China pada bulan Desember tahun 2019. Karena penularan virus ini sangat mudah dan cepat menyebar dan dengan banyaknya aktivitas lintas negara secara bebas di seluruh penjuru dunia, COVID ini kemudian menjadi pandemi yang menyerang banyak negara secara global. Vaksin merupakan salah satu cara terpenting dan tepat untuk mencegah penyakit dan juga menjaga kondisi tubuh kita. Vaksin juga sering disebut imunisasi loh. Nah, mengambil keuntungan dari fungsi unik yang dimiliki dalam tubuh, mempelajari dan melawan kuman-kuman penyakit. Vaksin juga membantu menciptakan kekebalan tubuh untuk melindungi tubuh kita dari infeksi tanpa mengakibatkan efek samping yang membahayakan. Vaksin ditujukan untuk melindungi kita dengan membangun sistem kekebalan tubuh sehingga dengan melawan segala jenis penyakit dari yang ringan hingga sangat serius. Seperti COVID ini. Nah, jika kita melakukan vaksin, maka tubuh kita akan terbentuk sistem kekebalan dan bisa melawan si COVID tersebut. Saat ini ada 4 tipe vaksin yang sedang digunakan untuk membuat vaksin COVID-19. Yang pertama adalah vaksin messenger RNA, contohnya adalah vaksin Pfizer dan Moderna. Yang kedua adalah vaksin vektor, contohnya adalah AstraZeneca, Janssen, Sputnik V, dan CanSino. Yang ketiga adalah vaksin protein subunit, contohnya adalah Novavax. Yang keempat adalah vaksin virus utuh, contohnya adalah Sinovac. Nah, masing-masing vaksin ini sudah melalui proses uji coba dan trial, sehingga dipastikan aman untuk pengguna manusia. Selain itu, tingkat kemanjurannya pun cukup tinggi, yaitu hampir mencapai 100%. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan vaksin COVID-19. Nah, adapun syarat-syarat vaksinasi yaitu yang pertama, usianya minimal 18 tahun. Yang kedua, ibu hamil atau menyusui tidak boleh mengikuti vaksinasi. Yang ketiga, bagi yang mengidap kelainan atau penyakit kronis, memiliki riwayat autoimun sistemik, penderita penyakit paru, memiliki gejala ISPA dalam 7 hari terakhir, orang yang sedang sakit demam, dan keluarga satu rumah yang sedang terkena COVID-19, maka vaksinasi harus ditunda terlebih dahulu. Yang keempat, bagi yang memiliki penyakit penyerta yang tidak terkontrol seperti diabetes atau hipertensi, dan juga yang sedang menjalani terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit seperti kanker, kelainan darah, dan penerima transfusi, maka disarankan tidak menerima vaksin atau tidak bisa menerima vaksinasi. Yang kelima, yang sudah melakukan vaksinasi pertama, kemudian memiliki alergi berat, dianjurkan untuk tidak melakukan vaksinasi yang selanjutnya. Yang keenam, bagi pengidap penyakit epilepsi atau penyakit gangguan saraf, vaksinasi dapat dilakukan jika dalam kondisi terkontrol. Lalu ada manfaat dari vaksinasi. Apa saja manfaat dari vaksinasi? Yang pertama ialah untuk merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin yang bertujuan untuk membentuk sistem kekebalan tubuh sehingga nanti dapat mengenali virus-virus yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua ada untuk mengurangi resiko penularan. Mengapa? Karena vaksin yang berisi antigen akan membentuk antibodi sehingga mengenali virus-virus yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga adalah untuk mengurangi dampak besar dari virus. Dampak besar dari COVID-19 ialah kematian. Dengan melakukan vaksinasi dapat mengurangi angka kematian akibat COVID-19. Yang keempat ada menjaga herd immunity. Dengan menjaga herd immunity bertujuan untuk menjaga populasi yang tidak dapat melakukan vaksinasi tetap aman dan tidak terkena COVID-19. Ayo ikuti vaksinasi COVID-19. Gak vaksin, Gak keren.